Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Kartika, NIM 211211893, tingkat 2C Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya, yaitu tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kita akan membahas dua pokok bahasan, yaitu satu makna Pancasila dan dua makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu makna Pancasila. Di sini kita akan membahas dua poin, yaitu tentang pengertian Pancasila dan makna Pancasila. Mari kita masuk ke pengertian Pancasila. Perlu teman-teman ketahui, Pancasila sendiri memiliki arti dari bahasa Sanskerta. Yang pertama yaitu panca, yang berarti lima, dan sila yang artinya dasar. Di mana Pancasila sendiri adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan pedoman dari bangsa Republik Indonesia. Adapun butiran dari Pancasila itu sendiri, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke makna Pancasila. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu kedudukan nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kedudukan nilai dalam masyarakat. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama nilai teori adalah untuk mengetahui identitas benda dan kejadian yang terdapat di sekitarnya. Kemudian yang kedua, nilai ekonomi adalah pemanfaatan benda-benda atau kejadian yang mengikuti nalar efisiensi. Dan yang ketiga, nilai estetik adalah mempelajari sesuatu yang indah. Kemudian nilai sosial berorientasi pada hubungan antara manusia dengan lainnya dan menekan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Kemudian yang kelima yaitu nilai politik, berpusat pada kekuasaan serta berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu nilai religi, merupakan manusia menilai alam sekitarnya sebagai wujud rahasia kehidupan dan alam semesta. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan norma dalam masyarakat, di mana norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu kedudukan moral dalam masyarakat. Nilai, norma, dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Pancasila secara filsafat mengandung nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam inti kesamaan ajaran-ajaran agama dalam kitab sucinya. Artinya, di dalam nilai-nilai tersebut mengandung nilai moral, maka Pancasila pun mengandung nilai moral dalam dirinya. Selanjutnya yaitu makna nilai dalam Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, di mana nilai ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Seperti bunyi dari Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bangsa Indonesia mengakui bahwa Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Kemudian yaitu yang ketiga nilai persatuan. Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa.
Kemudian yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah, mufakat, melalui lembaga-lembaga perwakilan. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Kemudian yang kelima yaitu nilai keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu definisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian secara harfiah, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis di dalam lambang Garuda Pancasila. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma, yaitu karangan Empu Tantular, yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Jadi teman-teman bisa melihat kata Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara kita, yaitu lambang Garuda Pancasila. Secara etimologi, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi bineka yang memiliki makna ragam atau beraneka, kemudian tunggal adalah satu dan ika adalah itu. Sehingga arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa yang majemuk, suku, bahasa, agama, ras, golongan, dan lain-lain, namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Kemudian menurut I. Nyoman Pursika, tahun 2009, dalam jurnal kajian analitik terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan. Jika pada mulanya Bhinneka Tunggal Ika dipakai untuk menyatakan semangat toleransi keagamaan antara agama Hindu dan Buddha, setelah dijadikan semboyan bangsa Indonesia, konteks bineka atau perbedaannya menjadi lebih luas. Tidak hanya berbeda agama saja, tetapi juga suku, bahasa, ras, golongan, budaya, adat, istiadat, bahkan bisa ditarik ke dalam perbedaan dalam lingkup yang lebih kecil, seperti perbedaan pendapat, pikiran atau ide, kesukaan, dan hobi. Jadi kesimpulannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan bentuk dari artian bahwa bangsa Indonesia walaupun memiliki keanekaragaman bangsa atau suku bangsanya, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Di mana walaupun kita berbeda-beda, tetapi tujuan kita tetap sama, yaitu merdeka. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita tetap menganut Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.